Namun ada satu yang menurut saya paling menarik dan memiliki power yang cukup, bahkan oleh orang awam itu bisa dirasakan. Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit S Guru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu menonton video terupdate dari Horror Mania. Oke, di konten Horror Mania kali ini kita akan mereview, bisa dibilang mereview karena apa? Kita akan mencoba untuk membahas video kemarin sempat saya upload, yaitu tentang penelusuran sebuah pos polisi yang terbengkalai. Jadi di situ terdapat bisa dibilang itu seperti pos polisi yang sudah cukup lama dibiarkan terbengkalai dan sudah tidak terpakai lagi sekarang. Dan di penelusuran kemarin sempat juga saya bilang bahwa di situ ada sosok yang cukup membuat saya dan tim itu cukup kurang nyaman berada di sana. Jadi nanti akan coba saya visualisasikan dengan menggunakan gambar dan juga nanti akan saya terangkan sosok ini seperti apa. Kemudian mungkin bisa kita sedikit bahas kurang lebihnya seperti apa. Jadi nanti kita lihat saja dan ya semoga bisa sedikit memberikan informasi juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi sebelum kita masuk di konten Horror Mania pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Jadi kemarin kita sempat menelusuri di dalam pos polisi tersebut. Jadi waktu kita pertama kali masuk itu sudah ada sedikit penyambutan dari beberapa makhluk gaib yang ada di situ. Namun ada satu yang menurut saya paling menarik dan memiliki power yang cukup bisa dibilang powernya yang paling yang terlihat paling bisa dirasakan bahkan oleh orang awam itu bisa dirasakan. Jadi tidak hanya untuk orang yang memiliki kelebihan, namun juga orang-orang awam, orang-orang yang biasa saja itu bisa merasakan kehadiran dan juga mungkin bisa dibilang sedikit terintimidasi karena kehadiran sosok ini. Jadi nanti akan coba saya visualisasikan, kemudian akan saya terangkan seperti apa. Dan buat teman-teman yang kemarin belum menyaksikan dan kira-kira tidak maksud dengan video ini, kalian bisa tonton dulu video yang sebelumnya, yaitu di episode penelusuran pos polisi terbengkalai ya. Jadi kalian bisa tonton video tersebut, bisa tahu gimana penelusurannya ada apa. Kalian bisa tonton dulu, kemudian kalian nonton video ini, jadi agak nyambung. Jadi, kalau kalian belum menyaksikan ya mungkin agak bertanya-tanya, ini video apa sih kok ada penelusuran terus ada gambar ini ya. Jadi kalian harus tahu sebelumnya seperti apa, biar review ini kalian juga bisa nyambung dan bisa mengerti. Bila kalian malas mencari, kalian bisa langsung cek di deskripsi, sudah saya tuliskan linknya. Jadi tinggal kalian pencet, tinggal kalian lihat seperti apa, dan jangan lupa setelah itu kalian bisa langsung disambungkan ke video yang ini. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, saya akan mencoba untuk memvisualisasikan. Saya sudah menyiapkan satu whiteboard dan juga ada spidol.
selesai. Ini sosoknya. Jadi di sini saya sedikit menggambarkan seperti ini. Ada 3 sosok ya yang saya gambarkan. Ini ada yang paling utama ini. Yang ini hanya kemarin hanya sempat terlihat samar-samar, tapi yang paling kemarin sempat terlihat agak jelas ini sosok yang satu ini. Jadi ini bisa dibilang ini adalah kuntilanak, tapi kuntilanaknya kuntilanak merah. Jadi ada perbedaan dari kuntilanak yang biasa dan kuntilanak merah itu berbeda. Jadi bisa dibilang kuntilanak merah ini cukup langka dan powernya itu bisa dibilang lebih tinggi, kemudian juga tingkatannya itu bisa dibilang juga lebih tinggi. Bisa dibilang di sini karena negatifnya ya, dari sisi negatifnya itu lebih banyak, kemudian juga dari sosoknya itu terlihat agak berbeda. Perbedaannya dia lebih ini ya, berbaunya agak anyir seperti darah. Jadi ada beberapa bercak-bercak darah. Ada yang versi ini ya, yang memakai pakaian serba merah itu juga ada, tapi kemarin itu lebih condong seperti ini ya, bercak-bercak darah yang ada di tubuhnya. Kemudian di bagian mukanya juga ada sedikit berdarah-darah. Kemudian juga mata, dari dari mata kemudian ke bibir itu juga terlihat ada darahnya. Matanya terlihat merah itu, tapi tidak merah menyala, itu tidak, tapi kelihatan merah. Jadi seperti itu. Kemudian sering mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap seperti darah, anyir seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang kenapa ada sosok kuntilanak merah, menurut pandangan saya karena di situ kan jalur Daedalus juga. Jalur Daedalus itu seperti yang saya bilang dulu, itu adalah jalur yang bisa dibilang tidak hanya dilewati manusia, tapi juga bisa jadi pesanggerahan untuk makhluk-makhluk gaib. Jadi di sana cukup banyak bermacam-macam makhluk gaib, dan ini adalah salah satu yang memiliki power yang cukup kuat, dan bisa dibilang ada yang memanfaatkannya juga. Makhluk seperti ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti pesugihan dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk mencari tumbal. Kemudian di sini ada sosok kecil ya, ada sosok kecil kurang terlihat. Kemudian di sini juga kemarin sempat ada yang agak mengintip dari beberapa momen. Jadi seperti pintu itu cuman mengintip kemudian hilang. Tapi kemarin yang sempat berdiri dan sempat terlihat waktu saya membuka pintu adalah sosok yang satu ini ya. Jadi sosok yang cukup menyeramkan dan mungkin jarang ditemui, karena kuntilanak merah itu adalah kuntilanak yang bisa dibilang cukup langka. Jadi ya, kita kemarin bisa dibilang agak-agak beruntung karena bisa menemukan sosok ini, dan untungnya kemarin kita berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan atau aral satu apapun ya, gini ya. Dan akhirnya selesai sudah Horor Mania pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada yang positif silahkan kalian ambil sebagai pelajaran, dan apabila yang negatif silahkan dibuang saja. Dan jangan lupa segala sesuatu di dunia ini adalah ke atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bukan maksud saya untuk memamerkan kemampuan atau apapun itu, tidak. Saya hanya manusia biasa, tidak memiliki kemampuan khusus atau apapun itu. Saya hanya mencoba untuk sharing, hanya mencoba untuk memberikan pengalaman yang pernah saya temui, supaya teman-teman bisa ambil sisi positifnya. Dan tunggu saja video yang selanjutnya dari Adit Explorer Channel. Dan apabila teman-teman memiliki referensi tempat yang dalam tanda kutip memiliki sejarah atau memiliki sisi gaib atau sisi misteri, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya siapa tahu
itu menjadi referensi kita selanjutnya, tempat yang akan saya dan tim Horor Mania kunjungi. Dan akhir kata, saya Andreas mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap pertebal iman, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kekuatan yang paling besar di dunia ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan lindungan dan selalu diberikan keselamatan saat kita melakukan apapun. Sampai jumpa dan Om Swastiastu.